Hubungan Lukas dan Joan jadi semakin mencurigakan. Dengan alasan yang dibuat-buat, Joan berhasil mengajak Lukas ke apartemennya lagi. Di sana Lukas melihat sebuah lukisan yang mulai membuka misteri dendam yang ada di dalam hati Joan. Kamu bisa temani aku makan malam. Mie buatanku ini bukan mie instan. Satu gambar bernilai 10.000 kata. Sebuah lukisan akan dapat menyampaikan pesan yang lebih mendalam dibandingkan beribu-ribu kata. Mata Lukas yang masih terlihat sipit langsung terbuka lebar. Sebagian dari rasa kantuk yang masih dirasakannya hilang saat dia melihat Joan yang sudah terlihat sangat segar berdiri di luar pintu. Setelah melirik ke handphone yang tadi sempat terbawa saat dia akan membuka pintu, Lukas langsung menggelengkan kepala dan berdesah panjang. Joan, ini baru jam 6 pagi. Hari Minggu pula. Apa kamu harus bangun sepagi ini di hari Minggu? Katanya sambil memijat pundak yang masih terasa sedikit pegal. Kalau kamu langsung tidur setelah aku pulang tadi malam, itu artinya kamu tidur tidak sampai 4 jam. Bagaimana kamu bisa terlihat penuh energi seperti ini? Sedikit rasa iri terlihat di wajah Lukas saat dia menatap penampilan segar Joan dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Saat itu Lukas berpikir kalau umurnya yang di atas kepala 3 ternyata sudah cukup tua. Dengan ceria Joan menjawab, "Aku sudah terbiasa bangun pagi seperti ini. Mau jam berapapun aku tidur, pasti akan terbangun saat matahari mulai terang." Melihat Lukas yang baru saja bangun, terlihat berbeda dari penampilan rapi yang sudah biasa dilihatnya selama ini. Perasaan dalam hati Joan sedikit tergelitik. Wajah ngantuk dan rambut yang kusut ini, kenapa masih bisa terlihat imut? Menggemaskan. Tanpa terasa tangan Joan terjulur untuk mengusap rambut di atas kepala Lukas. Merasakan telapak tangan Joan mengusap halus rambut di kepalanya. Lukas terdiam mematung. Dalam sekejap wajahnya langsung memerah. Melihat reaksi polos dari Lukas, Joan ikut tersipu-sipu. Dia langsung menarik tangannya yang tadi sempat bergerak tanpa perintah dari otaknya. Dengan memukul sendiri tangan jahilnya itu, Joan tertawa pelan dan beralasan, "Sorry, entah kenapa tanganku tiba-tiba gatal saat melihat rambut dokter yang terlihat beda dari biasanya." Joan tersenyum lebar. Melihat wajah merah Lukas, terlihat sedikit bingung karena kata-katanya itu. Setelah Lukas mengangkat tangan untuk mengusap rambut yang tadi sempat dielus oleh Joan, dia langsung menyadari kondisi rambutnya saat itu. Dengan cepat dia membalikkan badan dan lari masuk ke dalam sambil berkata pada Joan yang masih berdiri di depan pintu apartemennya, "Kamu tunggu dulu di sana. Sebentar lagi aku akan kembali." Lukas segera mengambil pakaian ganti dan masuk ke kamar mandi. Dengan sangat cepat, dia membasuh muka, menggosok gigi, dan berganti pakaian. Joan yang ditinggalkan di depan pintu
menggelengkan kepala dan tertawa pelan. Dari depan pintu apartemen Lukas, dia bisa melihat ke dalam unit yang dimiliki oleh dokter itu. Interior unit dengan desain modern itu tampak sangat rapi dan bersih. Cowok ini tidak merusak nama baik seorang dokter, pikir Joan sambil berdecak kagum. Meski sibuk, tapi dia masih sangat rajin membersihkan apartemennya. Hampir tidak ada debu sedikit pun di sini. Beberapa menit kemudian, Lukas keluar dari kamar mandi dan langsung menghampiri Joan yang masih berdiri di depan pintu apartemen yang masih terbuka. Kenapa kamu nggak menunggu di dalam saja? Lukas yang baru saja sadar kalau tadi dia tidak mempersilahkan Joan untuk masuk, langsung merasa sedikit malu. Dengan mengusap hidungnya, dia lalu berkata dengan nada suara merajuk, "Seharusnya kamu nggak perlu sungkan lagi denganku. Aku kan juga sudah beberapa kali masuk ke unitmu. Jadi sebagai tetangga kita ini sudah lumayan akrab. Kalau kamu terlalu sungkan seperti ini, kamu seperti tidak menganggap aku sebagai teman." Mendengar nada suara Lukas yang terdengar seperti anak kecil yang sedang menggerutu, Joan langsung tersenyum lebar. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bertanya, "Dokter, sebagai bayaran mie yang kamu makan tadi malam, bisa aku minta sedikit bantuan darimu?" Raut wajah menggerutu Lukas tiba-tiba terlihat cerah. Dengan tawa riang, dia langsung menyahut, "Tentu bisa. Kita kan teman. Aku gak akan nolak permintaanmu. Lagi pula, kan mie bayaran dari kamu sudah habis kumakan." Tanpa bertanya-tanya, Lukas mengikuti Joan ke unit seberang. Setelah masuk, barulah dia sadar untuk bertanya, "Oh iya, kamu minta dibantu untuk apa? Bukan untuk masak kan?" Katanya sambil pura-pura gemetar ketakutan. Melihat raut wajah Lukas yang berpura-pura ketakutan, Joan langsung tertawa. Dengan bergurau, dia menjawab, "Tenang aja, aku gak akan minta kamu untuk melakukan hal yang berbahaya seperti itu." Dengan suara yang lebih serius, Joan lalu menjelaskan, "Ada masalah sedikit di laptopku, tapi aku gak terlalu paham untuk soal-soal seperti ini. Kalau gak salah, dokter pernah bilang kalau kamu cukup jago dalam urusan komputer. Bisa tolong bantu lihat di mana masalahnya?" "Urusan gampang. Kalau untuk masalah beginian, kamu serahkan saja pada pakarnya," kata Lukas dengan mengusap-usap kedua telapak tangannya. "Lalu sekarang pasienku ini ada di mana?" katanya dengan sedikit bergurau. Joan tertawa kecil lalu menunjuk ke ruangan di sampingnya. "Ada di meja ruang belajar. Kamu boleh langsung buka sendiri. Password aksesnya Kim Daily. Pakai huruf kecil semua." Sambil berjalan ke arah dapur, Joan tertawa lagi dan berkata, "Sementara kamu periksa pasienmu itu, aku akan membuat sarapan untuk kita berdua." Lukas masuk ke ruang belajar Joan. Sebuah laptop dengan layar terbuka ada di atas meja. Setelah diotak-atik sebentar olehnya,
Sepertinya memang ada sedikit masalah di beberapa software yang perlu diupdate. Sambil menunggu update selesai, Lukas menyapukan pandangan matanya ke seluruh ruang belajar Joan. Fokus matanya tiba-tiba tertarik ke arah sebuah lukisan yang tergantung di tembok samping tempat dia duduk. Sebuah lukisan cat minyak dengan warna-warna gelap dan sendu. Sejak kecil Lukas sering melihat karya-karya seni. Dia sangat menyukainya dan sedikit banyak lumayan mengerti. Lukisan di dinding itu tampak sedikit familiar. Beberapa tahun yang lalu dia dan Stefan sempat mengunjungi pameran seni di salah satu galeri seni di New York. Ada beberapa lukisan yang waktu itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Satu seri lukisan dari seorang seniman yang namanya tidak terkenal di tanah air, namun cukup ternama di sana. Setiap lukisan dinilai sangat mahal, namun sang pemilik tidak bersedia menjualnya dan hanya memamerkannya di galeri-galeri seni. Ada 10 lukisan dalam seri itu, semua dengan satu tema yang sama. Sosok seorang ibu dan gadis kecil dalam berbagai macam situasi dan kegiatan. Yang benar-benar berkesan adalah karena wajah sang ibu di seri lukisan itu tidak sekalipun pernah ditampakkan. Hanya sosok punggung ibu saja dan juga sosok si gadis kecil dengan raut wajah yang tersenyum. Yang sempat membuat Lukas tertawa saat itu karena dia mendengar Stefan mengatakan kalau punggung wanita itu mirip dengan punggung Mirna, ibu tiri yang dibenci Stefan. Di luar komentar jelek dari Stefan, Lukas benar-benar menyukai seri lukisan tersebut. Guratan kuasnya terlihat kuat dan pilihan warnanya berbeda dari seniman-seniman lain. Meski hanya menunjukkan kegiatan sehari-hari yang biasa, namun Lukas masih bisa merasakan beberapa kontradiksi dari seri lukisan itu. Sekilas terlihat hangat, tapi ada rasa sedih dan juga harapan yang dapat dirasakan. Terutama harapan di wajah sang gadis kecil yang terlihat selalu tersenyum. Saat itu Lukas sempat berpikir mungkin ini adalah harapan sang pelukis agar putrinya bisa selalu bahagia. Lukas berdiri lalu berjalan mendekati lukisan yang tergantung di dinding itu. Setelah dia amati dari dekat, dia bisa melihat kalau lukisan ini bukan lukisan dari seniman yang pernah dilihatnya. Guratan kuas lukisan ini tidak semahir guratan kuas seniman yang pernah dilihatnya itu. Pilihan warnanya juga terlihat lebih gelap, terlihat sedikit kelam. Subjek lukisan juga sedikit berbeda. Dalam lukisan, tampak dua sosok yang duduk berpelukan di sebuah kursi. Seorang laki-laki muda dan seorang gadis kecil yang sedang tersenyum. Wajah mereka dapat dilihat dengan jelas. Meskipun wajah-wajah itu tampak tersenyum, Lukas merasakan kesedihan yang menusuk dari aura lukisan itu. Di sisi kanan bawah lukisan terlihat sebuah tanda tangan. Jack M. Kim. Sebuah lukisan memang bernilai ribuan kata, tapi doa-doa yang tersimpan di dalamnya sangat berharga dan tak dapat dinilai. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan